Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita masih membahas untuk pelajaran IPS itu bab 11, kehidupan pada masa praaksara di Indonesia. Tetapi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas bagian C, yaitu kehidupan manusia praaksara di Indonesia. Silahkan kalian semua membuka buku IPS-nya halaman 226. Oke, silahkan buka bukunya pada halaman 226. Oke, untuk pertemuan yang pertama, mari kita membahas satu persatu. Mari kita mulai ya. Oke, untuk yang pertama yaitu kehidupan manusia praaksara di Indonesia. Di sini kita terbagi menjadi 5 bagian ya. Yang pertama, zaman praaksara dibagi ke dalam zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan zaman logam. Oke. Nah, yang pertama yaitu zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum atau batu lama yang berlangsung pada tahun 50.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Zaman ini mempunyai ciri peralatan yang masih sangat sederhana, kasar, dan tidak diasah, dan masyarakatnya masih berpindah-pindah atau nomaden, ya, tergantung dengan keadaan alamnya. Oke, kemudian yang kedua, zaman Mesolitikum atau batu Madia yang berlangsung pada tahun 10.000 sampai 5.000 sebelum Masehi. Peralatan yang diciptakannya sudah agak halus, ya, ini perbedaannya. Kemudian yang ketiga yaitu zaman Neolitikum atau batu baru yang berlangsung pada tahun 5.000 sampai 3.000 sebelum Masehi. Pada masa ini peralatan sudah diasah sehingga lebih halus dan rapi. Oke, dan pada masa ini manusia purba sudah bercocok tanam dan tinggal menetap atau sedenter. Kemudian yang keempat yaitu zaman Megalitikum yang ditandai dengan bentuk bangunan besar dan fungsinya yang berkaitan dengan religi. Dan yang kelima yaitu zaman logam atau zaman perundagian yang terbagi atas zaman perunggu dan zaman besi. Nah, oke. Ini kita akan membahas untuk bagian yang pertama yaitu masa berburu dan meramu. Mata pencaharian Pithecanthropus erectus dan Homo wajakensis yang hidup pada masa Pleistosen adalah berburu dan meramu. Meramu sendiri artinya yaitu mengumpulkan makanan. Oke. Nah, di sini ada kehidupan masyarakatnya. Perburuan yang hampir dilakukan setiap hari menyebabkan lenyapnya sebagian hewan. Hewan yang diburu antara lain rusa, kuda, babi hutan, kijang, kerbau, gajah, dan beberapa jenis binatang buas. Jadi, manusia purba yang hidup pada masa itu berpindah-pindah atau nomaden. Kadang mereka berlindung dari hewan buas dengan tinggal di gua-gua yang disebut abris sausros. Nah, sisa makanannya biasanya diletakkan di bawah pondok mereka yang disebut sampah dapur atau Jokenmodinger. Dan adanya pembagian tugas. Kaum laki-laki berburu dan kaum perempuan meramu, menjaga anak-anak, dan lain-lain. Oke. Ini kehidupan masyarakat pada masa berburu dan meramu. Selanjutnya,
dan ada peninggalan masyarakatnya pada masa berburu dan meramu. Beberapa peninggalan alat yang dibuat oleh manusia purba pada masa berburu dan meramu antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada kapak perimbas. Nah, ini gambarnya ya. Kapak perimbas digunakan untuk merimbas atau memotong kayu, menguliti binatang buruan, atau memecah tulang. Di sini di sebelah kanan ini yaitu gambar atau ilustrasi dari kapak perimbas. Kemudian yang kedua yaitu alat serpih. Alat serpih berfungsi sebagai pisau, gurdi, atau alat penusuk. Dan ini adalah contoh gambar atau ilustrasi dari alat serpih. Ya. Kemudian yang ketiga, alat dari tulang. Selain dari tulang hewan, ada yang terbuat dari tanduk hewan dan duri ikan pari. Alat ini digunakan untuk mata tombak. Nah, ini gambarnya ya, ilustrasi dari alat dari tulang. Oke. Yang keempat, kapak genggam. Alat ini digunakan untuk membuat lubang pada tanah atau untuk memotong daging buruan. Dan ini adalah gambar dari kapak genggam. Oke, kemudian yang kedua yaitu masa bercocok tanam dan beternak. Yang pertama yaitu kehidupan masyarakat. Pada masa ini, mereka sudah bisa menghasilkan makanan sendiri dengan cara bercocok tanam. Maka terciptalah ladang-ladang yang menghasilkan makanan. Pola kerja ini disebut berhuma, ya. Yang terciptanya ladang-ladang yang disebut berhuma. Jika huma atau ladang kurang menghasilkan, maka akan segera memilih tanah yang baru untuk digarap. Dan sistem ini disebut ladang berpindah. Selain itu, manusia purba juga mulai beternak. Hewannya yaitu sapi, kerbau, babi, dan kuda. Oke, kemudian bagian yang kedua yaitu peninggalan masyarakat. Peninggalan masyarakatnya yang pertama yaitu kapak persegi. Kapak persegi ini termasuk alat dari batu yang paling menonjol dari masa bercocok tanam. Kemudian yang kedua yaitu kapak lonjong. Alat ini berbentuk lonjong ya, seperti gambar yang ada di samping kanan. Yang ketiga yaitu alat-alat obsidian. Alat ini dibuat dari batu khusus yang disebut batu obsidian atau batu kecubung. Yang keempat yaitu mata panah. Alat ini dibuat menggunakan alat-alat dari tulang. Yang kelima yaitu gerabah. Alat ini dibuat dari tanah liat yang dibakar. Dan yang keenam yaitu perhiasan. Perhiasan yang dibuat dari batu dan kulit kayu sudah dikenal sejak masa bercocok tanam. Oke, yang ketiga yaitu masa perundagian. Di sini ada kehidupan masyarakatnya. Kehidupan masyarakat pada masa perundagian yaitu pembagian kerja dalam melaksanakan berbagai kegiatan tidak hanya antara laki-laki dan wanita, tapi ada juga masyarakat dengan pengetahuan atau keterampilan tertentu. Dalam masyarakat muncul golongan undagi, yaitu golongan yang mempunyai keterampilan dalam jenis pekerjaan tertentu. Misalnya dalam pembuatan rumah, gerabah, benda-benda dari logam, dan perhiasan. Kemudian sudah dikenal perdagangan dengan sistem barter atau tukar-menukar.
Perdagangan pun sudah terhubung antar daerah menggunakan kapal-kapal, dan kapal tersebut adalah kapal bercadik. Kemudian, penemuan yang berhubungan dengan pembuatan peralatan dari logam juga memunculkan teknik pembuatannya, seperti yang pertama yaitu teknik Ecaille atau cetakan lilin ya, teknik Ecaille perdu atau cetakan lilin. Kemudian yang kedua yaitu teknik bivalvia atau teknik setangkap ya. Di situ dijelaskan di buku di halaman 232. Oke, kemudian yaitu peninggalan masyarakatnya. Yang pertama ada peralatan. Beberapa contoh alat-alat dari logam yang ditinggalkan pada masa perundagian sebagai berikut. Yang pertama yaitu nekara. Nekara dibuat dari perunggu, ya. Bagi masyarakat purba, nekara dianggap benda keramat sebab fungsinya sebagai alat upacara. Dan ini contoh gambar dari nekara. Kemudian yang kedua yaitu kapak corong. Benda ini terbuat dari perunggu. Contohnya ini ya, ada di bawah yang berwarna hijau. Kemudian yang ketiga yaitu arca perunggu. Arca perunggu memiliki model yang beragam, misalnya seperti orang menari, berdiri, atau naik kuda. Ya, ini contoh dari arca perunggu, seperti patung tapi terbuat dari logam ya. Kemudian yang kedua yaitu bangunannya. Pada masa perundagian, pembuatan alat-alat dan batu berukuran besar semakin berkembang pesat. Hasil budaya ini dinamakan megalitikum. Berikut contoh bangunan megalitikum. Yang pertama yaitu menhir. Berbentuk tugu, terbuat dari batu sebagai peringatan atau tempat pemujaan arwah nenek moyang. Yang kedua yaitu dolmen. Berbentuk seperti meja, terbuat dari batu. Ada dolmen yang digunakan sebagai tempat saji atau tempat pemujaan nenek moyang, dan ada dolmen yang di bawahnya terdapat kuburan. Yang ketiga yaitu sarkofagus. Sarkofagus dibuat dari batu utuh kemudian dilubangi sehingga bentuknya seperti lesung. Di atasnya dibuatkan tutup yang bisa dilepas dan terbuat dari batu. Fungsinya sebagai tempat untuk meletakkan mayat. Yang keempat yaitu kubur batu. Fungsinya seperti sarkofagus, yaitu tempat untuk meletakkan mayat. Perbedaannya, kalau sarkofagus terbuat dari batu utuh, sedangkan kubur batu terbuat dari pecahan-pecahan batu yang disusun. Kemudian, yang kelima yaitu punden berundak. Punden berundak terbuat dari batu yang disusun bertingkat sehingga jika dilihat dari samping menyerupai tangga. Bangunan tersebut merupakan bangunan suci tempat melakukan pemujaan terhadap nenek moyang. Di sini ada contoh-contoh bangunan dari manusia purba atau bangunan megalitikum. Yang pertama yaitu menhir. Ya, bentuknya seperti ini. Yang kedua yaitu dolmen, bentuknya seperti ini ya. Yang ketiga sarkofagus, bentuknya seperti ini, sarkofagus. Yang keempat kubur batu. Ini ya gambar dari kubur batu. Yang kelima yaitu punden berundak ya, gambarnya seperti ini. Oke, ini adalah contoh bangunan megalitikum. Yang pertama ada menhir, yang kedua dolmen, yang ketiga sarkofagus, yang keempat kubur batu, dan yang kelima punden berundak. Oke, sudah bisa dipahami ya contoh dari gambar bangunan megalitikum.
Oke, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada yang merasa kesulitan atau masih bingung atas materi hari ini, silahkan kalian bisa tanyakan kembali ke guru IPS kalian ya, ke Ibu, atau bisa kalian melihat kembali video pembelajaran pada hari ini. Dan bisa kalian pelajari juga materi yang ada di buku IPS Terpadu. Oke? Silahkan disimak materinya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.